Inilah saatnya untuk acara batik, Bincang Indonesia Tiongkok. Masih bersama kami bertiga, saya Bagas Sumarlan, saya Fitra Febriana, dan juga saya Adelia Astari. Di spesial Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Tahun baru Imlek itu yang kita lihat adalah Shio gitu ya. Dan tahun ini ternyata katanya sih masuk di Shio apa? Tikus logam. Tikus logam. Kalau kita bisa memaknai ini, ya sepertinya juga kesuksesan ada di depan mata. Betul. Ya, kalau Bagus tuh sionya apa nih? Kalau saya sama. Apa? Tikus. Ya, aku deh kayaknya ini mah ya. Tikus God. Aduh. Kalau Fitra sionya apa? Aku sionya yang paling bontot nih. Apa tuh? Babi. Babi sionya paling bontot itu katanya. Jangan ke Bagas ngomongnya. Ya, aduh. Jangan matanya jangan ke Bagas ya. Aduh. Kalau selama ini kita tahu sio tuh kayak kita mau tahu peruntungan, terus juga seperti apa nanti nasib mungkin gitu ya dan sebagainya. Tapi kita tidak akan mengulik ke arah sana karena waktu itu juga udah sempat dibahas. Kesempatan kali ini kita bertiga juga akan membahas mengenai sio tapi lebih ke legenda atau asal mulanya kenapa bisa ada sio, dari mana caranya, kenapa hewannya ada tikus, ada babi, ada ayam. Di studio sudah hadir bersama kita Bapak Andi Chiu selaku pegiat media Mandarin dan presenter Mandarin yang juga beliau akan menyampaikan kepada kita mengenai legenda, mengenai sio, kenapa bisa ada hewan-hewan tersebut dan awal mulanya seperti apa. Menjelaskan semua ini ya? Ya. Oke, kita langsung sapa saja Adel. Halo, selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Mbak Adelia, Mbak Fitra dan Mas Bagas ya. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi, Cutaja. 新年快乐，一切顺利，身体健康。 Oke. Iya Pak, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tahun ini adalah tahun sio tikus logam. Betul. Nah kalau ngomongin soal sio, kalau Adel sih dulu taunya, gimana ya sio aku nih tikus nih, gimana ya tahun ini gitu ya. Gak pernah kepikiran kira-kira kenapa kok bisa ada tikus hewannya atau apa. Betul, kenapa tidak mulanya, kucing gitu ya. Gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak Andi, sebenarnya apa itu sio? Betul, sio itu sebenarnya kembali lagi banyak sekali istilah-istilah dalam budaya Tionghoa ini di Indonesia yang sebenarnya menggunakan dialek bahasa Hokkien ataupun Ke ataupun bahasa Kantonis gitu ya. Tetapi sio ini juga termasuk dalam dialek bahasa Hokkien yang bahasa Mandarinnya sebenarnya adalah Sheng Xiao. Ya, Sheng Xiao atau yang ada juga menyebutnya sebagai Shu Xiang gitu. Nah, ini adalah 12 hewan yang mewakili satu tahun tertentu. Tapi bukan berarti sama dengan tahun Masehi. Sekarang sudah banyak yang tahu, dulu banyak yang beranggapan bahwa misalnya tahun 2020 ini Januari sampai Desember itu adalah tahun tikus gitu. Sebenarnya tidak, karena sio ini adalah satu tahun dalam penanggalan Imlek. Jadi dalam tanggalan Masehi itu setiap tahun dia berbeda gitu. Dimulai dari hari pertama tahun baru Imlek seperti itu ya. Nah, kenapa dipilih 12 itu gitu ya, dan bagaimana asal mulanya ini bisa kita bahas melalui dua sisi. Satu adalah dari cerita rakyat atau legenda atau mitos. Satu lagi walaupun tidak begitu jelas tapi ada sedikit sisi ilmiahnya juga gitu, ataupun sisi sejarahnya gitu ya. Mungkin kita bahas dulu dari sisi sejarahnya ya, bahwa sio ini kenapa ada, karena sejak zaman dahulu itu di Tiongkok ini, masyarakat Tiongkok ingin menandakan tahun ini biar lebih mudah diingat gitu. Dan juga mengingat siklus 12 tahun ini. Jadi dipilihlah 12 macam hewan untuk dijadikan sio. Pada zaman dahulu itu karena kepercayaan masyarakat terhadap hewan-hewan, mitos-mitos itu sangat tinggi, sangat kuat, sehingga muncullah yang seperti itu. Namun sebenarnya kalau ditelusuri secara ilmiah, 12 sio ini juga dibentuk berdasarkan pengamatan astrologi, penelitian tentang bintang dan sebagainya, yang sebenarnya mirip dengan horoskop di dalam budaya Yunani. Seperti itu, zodiak gitu. Mirip sebenarnya, hanya bedanya adalah kalau zodiak itu per bulan. Kalau sio ini per tahun gitu. Tapi sama-sama 12. Jadi memang di baliknya itu ada yang namanya sisi sejarah atau ilmiahnya, namun itu ilmunya sangat dalam lah ya. Mungkin kita sendiri juga. Betul. Yang jelas seperti itu, siklus 12 tahun dan ingin mengingat tahun itu berdasarkan satu sio gitu. Jadi begitu sio itu kembali ke yang paling awal lagi, udah tahu ini udah 12 tahun terlewati seperti itu ya. Namun yang lebih banyak orang suka ataupun lebih banyak orang tahu itu adalah asal mulanya itu
karena pemilihan terhadap hewan ini. Kenapa 12 hewan ini yang orang penasaran gitu ya. Betul. Nah, tadi saya sebut asal mula sebenarnya adalah melalui ilmu perbintangan. Lalu dipilihlah 6 hewan yang bermanfaat bagi manusia. Yaitu 6 hewan yang bermanfaat bagi manusia adalah kuda, kerbau, kambing, ayam, anjing, dan babi yang saat itu gitu ya. Namun juga dipilih juga 5 hewan yang tidak baik atau juga yang mengganggu manusia gitu. Jadi tidak semuanya yang dipilih yang baik-baik. Dipilih juga 5 yang tidak baik, yaitu tikus, macan, kelinci, ular, dan monyet. Apa itu untuk menyimbang juga atau bagaimana nih Pak? Nah, sebenarnya itu ada tujuan utamanya, yaitu biar kita juga melihat semua hal dari 2 sisi gitu. Dan juga melihat mungkin satu image atau satu citra yang tidak baik, misalnya tikus, sisi positifnya seperti apa. Jadi kita diajarkan untuk melihat segala sesuatu dari hal yang positifnya dulu. Ada satu lagi tadi dipilih 6 hewan yang baik, 5 hewan yang mengganggu, dan satu lagi adalah naga. Nah, walaupun naga ini hanya ada dalam mitos gitu, bukan merupakan hewan yang benar-benar ada di dunia ini gitu. Tapi orang Tiongkok itu mempercayai bahwa naga itu adalah hewan yang paling sakti, paling hebat, bahkan merupakan satu hewan keramat yang merupakan dewa lah gitu. Jadi juga dipilih naga ini sebagai salah satu dalam 12 shio ini. Bahkan ada juga yang mengatakan sebenarnya naga ini dimasukkan ke dalam hewan yang mengganggu manusia. Jadi 6 yang baik, 6 yang tidak baik. Karena naga ini pada saat dia muncul kadangkala juga menimbulkan bencana banjir, petir besar gitu. Jadi dipercaya juga bahwa naga ini termasuk dalam kategori yang kedua. Seperti itu ya. Namun juga ada legenda atau cerita rakyat yang beredar luas di masyarakat gitu. Yang paling populer adalah Tiongkok kuno itu mempercayai bahwa dunia ini ada dewa-dewa yang mengatur kehidupan manusia di bumi gitu, dan dewa-dewa itu tinggal di langit. Atau di langit itu kalau kita pernah melihat serial Kerasakti itu yang dia memporak-porandakan istana langit itu, kahyangan. Betul, kahyangan, betul. Nah, di sana itu para dewa dipimpin oleh kaisar langit atau disebut juga Yuti. Yuti kalau itu terjemahannya adalah kaisar Giok gitu ya. Nah, pada saat itu Yuti ingin menamai tahun-tahun dengan nama-nama hewan gitu. Jadi dia membuat satu lomba atau membuat satu undangan untuk semua hewan yang ada di alam manusia untuk datang ke tempat dia. Gitu. Nah, dengan lomba itu tadi. Betul. Jadi 12 hewan yang paling pertama tiba di tempat dia akan dijadikan 12 nama tahun. Legendanya seperti itu. Kemudian muncullah urutan-urutan yang 12 hewan itu ya. Yang paling pertama sampai adalah tikus. Tahun ini tikus ya. Kemudian tahun kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan yang terakhir adalah babi gitu. Ini di dalamnya ada berbagai versi yang sedikit berbeda, namun intinya adalah 12 hewan yang sampai duluan di tempat si kaisar langit ini akan dijadikan nama tahun gitu ya. Jadi 12 hewan itu yang terpilih. Berarti kalau di Tiongkok sana dulu nyebut mungkin tahun pertama itu namanya tahun tikus gitu. Nggak ada Januari gitu Pak ya kalau zaman dulu ya? Gimana? Kalau di Tiongkok itu kalender Imlek itu tidak ada istilah Januari Februari, hanya bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12. Jadi tahun tikus bulan 1 tahun tikus, bulan 2 tahun tikus. Jadi tidak ada nama khusus. Nggak ada gitu ya? Ya, menggunakan angka gitu. Baik. Dan itu ada ke-12 nama hewan tadi sudah disebutkan. Ada tikus, kerbau, lalu macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, dan juga anjing dan babi gitu ya. Ini berdasarkan dari yang membantu atau bermanfaat bagi manusia dan juga yang mengganggu manusia yang tadi dilombakan oleh kaisar langit gitu ya Pak ya. Tapi yang juga jadi penasaran, tadi kan ada lomba-lombanya juga tuh Pak ya. Betul. Nanti siapa yang duluan nyampe sana itu bisa jadi nama-nama tahun. Mungkin juga bisa diceritakan nih Pak, kenapa nggak ada nama kucing, atau mungkin kenapa si tikus jadi nomor pertama gitu. Betul. Kenapa tikus jadi juara 1 gitu ya. Nah, ada beberapa versi. Padahal kucing itu kita tahu adalah kucing yang pemangsa tikus lah. Kalau dia lari ya pasti menangan kucing gitu. Tapi kenapa lombanya malah si kucing itu tidak ada? Bahkan ke-12 shio itu bukannya kucing nomor 2 atau nomor 3, bahkan tidak ada gitu ya. Nah, ada beberapa versi. Yang pertama adalah mengatakan bahwa zaman dulu itu ternyata berteman baik gitu. Jadi kucing sangat mempercayai tikus gitu. Jadi pada saat Kaisar Giok itu atau Kaisar Langit itu menyebarkan informasi akan ada lomba besok, si tikus ini membohongi kucing karena tikus itu tahu bahwa kucing pasti kalau lari menangan kucing gitu ya. Jadi membohongi kucing bahwa lombanya itu bukan besok tapi lusa.
gitu. Jadi begitu lusa sampai di sana itu lombanya udah selesai gitu. Jadi ketika kucing sampai sana udah ada yang menang. Betul, gitu kan? padahal ini teman baik saya tapi saya percaya ternyata dia bilang itu membohonginnya padahal itu besok gitu. Jadi kenapa begitu sampai sana si kucing melihat yang juara 1 tikus lagi gitu kan. Wah, dikejar-kejar sampai turun-temurun anak cucunya sampai zaman sekarang gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah versinya adalah ini versi yang saya ingat dulu bapak saya ceritakan gitu. Pada saat lomba itu ya memang tikus ini larinya cepat gitu. Tapi kucing ini selalu bisa mendahului si kucing gitu. Nah, pada saat ketika si tikus ini mulai bisa mengejar si kucing, didoronglah si kucing itu jatuh ke dalam sungai. Kuat juga ya Pak tikusnya. Nah itu dia tuh. Nah itu salah satu versi bahwa kucingnya didorong oleh tikus hingga tercebur ke sungai gitu. Jadi dia bahkan terbawa arus tidak bisa masuk 12 besar malah gitu. Nah yang versi ketiga, mengapa yang juara 1 itu kucing sedangkan juara 2 itu kerbau gitu. Juara 1 tikus. Ya juara 1 itu tikus gitu. Karena tikus ini kan sangat cerdik gitu ya. Nah dalam lomba ini ternyata harus menyeberangi satu sungai. Jadi tikus dan kucing ini naiklah ke atas punggung kerbau ini. Kerbau itu kan memang sering juga berendam di dalam air gitu kan ya. Jadi pada saat di sungai itu menyeberang, si tikus mendorong kucing itu jatuh ke sungai. Mirip juga gitu. Yang keempat ada lagi nih katanya hewan yang mau ikut itu harus mendaftar gitu. Jadi karena kucing ini berteman baik dengan tikus gitu kan, percaya dan nitiplah si tikus untuk daftarkan gitu. Tolong daftarkan saya dong, saya besok juga mau ikut gitu. Nah tapi ternyata si tikus itu tidak mendaftarkan si kucing. Dia ikut sendiri gitu. Tadi kan itu semuanya cerita rakyat. Yang lebih masuk ke logika adalah katanya pada zaman dahulu itu pada saat terbentuknya 12 shio ini sebenarnya di Tiongkok itu belum ada kucing. Jadi kucing baru masuk mungkin dari luar Tiongkok masuk ke Tiongkok belakangan gitu. Jadi di saat itu katanya sebenarnya belum ada kucing gitu. Jadi pada saat masyarakat memilih 12 hewan ini, kucing itu belum ada. Baik. Jadi itu sebabnya kucing nggak masuk ke dalam nama-nama hewan dalam tahun. Jadi memang itu ceritanya ada yang dari legenda, ada juga yang terakhir tadi yang lebih masuk akal gitu. Betul. Tapi yang menarik sebenarnya ya legendanya gitu. Legendanya lucu gitu ya. Banyak yang bertanya kenapa tikus itu bisa nomor 1 sedangkan kerbau nomor 2. Padahal kerbau kalau lari kan tidak badannya besar, larinya juga tidak cepat gitu. Ya kan? Nah, ini karena karakter dari kerbau ini yang rajin bekerja, bajak sawah dan sebagainya. Jadi pada saat lomba ini dimulai, si kerbau ini pagi-pagi buta dia udah berangkat. Dia udah start duluan gitu karena memang mungkin tidak ada aturan jam berapa mulai gitu kan. Jadi hewan-hewan lain masih pada tidur. Nah si kerbau ini udah berangkat karena dia orangnya itu rajin gitu. Sedangkan kalau ayam itu kan setiap pagi berkokok gitu. Begitu menjelang fajar pasti ayam itu berkokok gitu. Tapi ayam itu sangat tepat waktu orangnya. Jadi dia harus berkokok dulu baru dia berangkat. Sedangkan kerbau itu udah jalan dulu gitu. Sedangkan kita tahu bahwa tikus itu malam kan tidak tidur. Jadi begitu dia lihat kerbau itu mau berangkat, dia nebenglah di atas punggungnya. Tapi kerbau tidak tahu gitu karena tikus itu kan sangat ringan, kecil gitu ya. Jadi karena dia berangkat paling pagi, begitu sampai di kediamannya si Kaisar Langit ini, tiba-tiba si tikus loncat ke depan. Jadi jadilah tikus ini nomor 1, lalu kerbau ini nomor 2 di gitu. posisi kedua. Oke, pendengar, itu perbincangan kita mengenai urutan asal mula tentang shio, terus juga urutannya kenapa seperti itu. Kita lanjut di episode selanjutnya karena waktu yang harus memisahkan kita dulu nih ya. Jadi kita lanjut nanti di episode selanjutnya masih mengenai pembahasan legenda asal mula dan pemanfaatan 12 shio tadi bersama Pak Andi Ciu. Demikian telah Anda ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.